Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Puji nama Tuhan kalau kita ada sebagaimana kita ada malam hari ini. Kembali kita bersama-sama di dalam ibadah kul secara online. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Kita mau diberkati lewat pujian, penyembahan, lewat sharing firman Tuhan malam hari ini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih kemurahan-Mu yang terus Kau nyatakan bagi setiap kami umat-Mu. Terima kasih buat setiap kekuatan. Terima kasih buat setiap pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan hanya berada di dalam hadirat-Mu. Hanya berada di dekat-Mu kami boleh merasakan ketenangan. Kami boleh merasakan kedamaian dalam hidup kami. Ada semangat yang baru, ada gairah yang baru ketika kami ada di dalam dekat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus pimpin kami, sertai kami Tuhan. Pegang kami dengan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang setia. Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami, yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang ya Tuhan, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Yes. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sebab berada di dalam hadirat-Mu, ketika kami ada di dalam dekat-Mu Tuhan, ada ketenangan dalam hidup kami, ada semangat, ada sukacita, ada kekuatan kami Tuhan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun Kau berada, percayalah sukacita yang dari surga memenuhi setiap kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Sebab hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Sebab hanya Kau, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang
percaya padanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan bagi kami. Engkau Tuhan yang bersama dengan kami, selalu ada beserta dengan kami. Engkau Tuhan yang membuat kami bertahan sampai hari ini Tuhan. Dalam segala kesesakan yang kami alami. Dalam setiap masalah pergumulan yang kami lewati. Tuhan yang memampukan kami berjalan bersama dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, amin. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku.
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, sekali lagi Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Immanuel, Kau sertai, Terima kasih Yesus, Kau pimpin langkah kami. terima kasih, Oh, terima kasih. Yesus, Kau Allah Immanuel, kami percaya Kau bersama kami. terima kasih Yesus. Kau setia, Haleluya, Kau setia, haleluya. Kau buktikan kasih-Mu. Oh, Kami puji, kami Yesus, Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya. Sekian alabara, Chandra alabara, sekian alabaya so. Haleluya, Kira laramaya so. haleluya. Sungguh Kau Allah yang setia, yang tidak pernah tinggalkan setiap kami. Yes, Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih kasih. buat kesetiaan-Mu, Haleluya, haleluya. buat pertolongan-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat, Kau selalu ada. Tak pernah Kau biarkan kami berjalan sendirian. Oh Tuhan, Kaulah kekuatan kami, Haleluya, Kaulah tempat perlindungan kami. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur hanya kepadamu, Yesus. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kira-la-la-la-la-la-la, sikia-la-la-la-la-la-la, siang-la-la-la-la-la, sikiria-la-la-baka-la-la-baka-la-la, sherebere-la-la-la-la-la, siang-la-la-la-la, Yesus yang kami sembah, tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Oh,
kan kami bersyukur. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kami tenang sebab Engkau Immanuel. Yes. Kami tenang Tuhan, melewati hidup ini, berjalan, menghadapi apapun juga Tuhan. Sebab Engkau beserta dengan kami. Sedetik pun Tuhan, takkan Kau tinggalkan kami. Terima kasih Bapa yang setia. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami siap diberkati. Sharing firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya berkat yang baru, urapan yang baru dicurahkan bagi setiap umat-Mu malam hari ini. Dimanapun umat-Mu berada yang mengikuti ibadah kul malam hari ini. Biar kekuatan, sukacita, pengharapan yang baru Tuhan berikan bagi setiap umat-Mu. Ada semangat gairah yang baru. Bangkit iman kami Tuhan, bangkit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saya mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam ibadah Kul Online GBI Rayon 17 Lampung. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membaca di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Sekali lagi, mari kita baca di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saya bacakan ayat ini untuk kita semua sekali lagi. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saudara, ini adalah satu statement atau satu pernyataan yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya mau katakan bahwa statement ini, pernyataan ini bersifat kekal. Karena firman Tuhan itu bersifat kekal. Firman Tuhan itu sampai selama-lamanya, katakan amin. Dan saudara, walaupun pernyataan atau statement ini sudah dikeluarkan atau sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, tapi firman ini tetap berlaku sampai saat ini. Dan janji Tuhan ini tetap berlaku sampai saat ini. Dan kalau saudara perhatikan di ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, maka akan ada 3 kalimat atau ada 3 bagian dari ayat firman Tuhan tadi. Nah, fase yang pertama atau bagian pertama adalah ini saudara. Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Sekali lagi, fase yang pertama, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Apa artinya? Artinya begini, bahwa Tuhan Yesus sedang memberitahukan kepada saya dan saudara sebuah kata, yaitu kenyataan saudara. Dan di dalam hidup ini memang ada kenyataan atau fakta yang harus kita terima. Kita harus berani menerima setiap kenyataan yang ada. Dan memang saudara, ada banyak ketidakmungkinan bagi saya dan saudara. Kenapa?
Karena kita sebagai manusia itu sangat-sangat terbatas. Karena keterbatasan kita sebagai manusia, maka ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Ada banyak kemustahilan, ada banyak ketidakmungkinan yang ada pada saya dan saudara. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara pada hari ini. Ada kenyataan, ada fakta bahwa kita hidup dalam keterbatasan, bahwa kita hidup dalam banyak hal yang tidak mungkin, banyak hal yang mustahil terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Ada banyak kenyataan dalam hidup ini. Yang pertama, bahwa mungkin kalau kita bilang begini, kenyataannya atau faktanya dalam masa-masa pandemi ini, usaha kita, pekerjaan kita menjadi tidak baik. Fakta yang terjadi juga di tengah-tengah pandemi ini, kesehatan kita menjadi tidak baik. Itu faktanya, saudara. Dan karena keterbatasan kita sebagai manusia, ada banyak hal yang tidak bisa kita lawan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita atasi. Contoh, umur manusia. Semakin lama manusia bukan semakin muda, tapi semakin lama manusia semakin tua, saudara. Mungkin rambut sudah mulai rontok sedikit demi sedikit. Yang wanita mulai timbul kerutan demi kerutan, saudara. Mungkin setelah umur 40 tahun ke atas, saudara, kalau baca mulai dijauh-jauhkan sedikit. Itu kenyataan, itu faktanya. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan ada fakta-fakta yang harus kita terima. Faktanya, bisa nggak orang Kristen sakit? Bisa. Faktanya orang Kristen bisa sakit. Faktanya, bisa nggak orang Kristen masuk dalam pergumulan? Bisa. Orang Kristen bisa jatuh dalam pergumulan dan persoalan yang besar. Tapi saya bersyukur, saudara, kalimatnya belum berhenti sampai di situ. Ada kalimat kedua di ayat yang tadi. Kalimat kedua katakan begini, tetapi bukan demikian bagi Allah. Apa artinya kalimat ini? Artinya Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita satu kata lagi, yaitu kebenaran. Saudara, bagi manusia banyak hal yang tidak mungkin karena kenyataannya kita punya keterbatasan. Tapi tidak bagi Tuhan, karena Tuhan kita itu Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dan bagi Tuhan segala sesuatunya itu mungkin. Ini kebenarannya, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 katakan bahwa Tuhan Yesus bilang begini, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu adalah milik Tuhan, saudara. Nah, kalau saya bisa hubungkan antara kenyataan dan kebenaran, itu kira-kira jadinya seperti ini. Kita bisa sakit, ya, itu kenyataannya. Tapi kebenarannya, bilur-biru Tuhan Yesus itu menyembuhkan saya dan saudara. Orang Kristen bisa berada atau masuk dalam kesukaran yang besar, berada dalam kesulitan, berada dalam pergumulan hidup. Ya, itu kenyataannya, itu faktanya. Tapi kebenaran firman Tuhannya katakan begini, orang Kristen itu dibela oleh Tuhan. Orang Kristen itu akan terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Orang Kristen itu beruntung dan berhasil. Itu kebenaran yang Tuhan janjikan buat saya dan saudara. Kalau hari ini kita melihat berita-berita yang ada di sekitar kita, pandemi COVID-19 gelombang yang kedua sedang terjadi di Indonesia. Mungkin hal ini membuat kita khawatir. Mungkin hal ini membuat kita takut karena memang kenyataannya seperti itu, saudara. Tapi ketahuilah, ada kebenaran juga yang Tuhan janjikan buat saya dan saudara. Tuhan berjanji Dia terus menyertai kita. Tuhan berjanji Dia terus menolong kita, menjaga dan melindungi saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara, hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang tidak baik, selain kita bisa mengerti atau kita bisa menerima kenyataan atau fakta yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, kita juga harus berani pegang kebenaran firman Tuhan. Kita juga harus berani pegang janji-janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dunia berkata mungkin hidup tambah susah. Dunia berkata mungkin kedepannya tidak akan semakin baik. Tapi Tuhan berjanji Dia akan selalu menolong dan membela saya dan saudara. Tuhan berjanji Dia mau memberkati saya dan saudara. Mungkin faktanya saudara sedang sakit, tapi Tuhan berjanji Dia mau memulihkan dan menyembuhkan kita semua. Saudara, kalimat yang ketiga, bagian yang ketiga, dikatakan begini, sebab segala sesuatu adalah mungkin
bagi Allah. Saya diberkati dengan kata segala sesuatu. Yesus tidak bilang beberapa hal, tapi Yesus katakan begini, segala sesuatu. Artinya tidak ada yang tidak bisa kalau kita bersama dengan Tuhan. Artinya semuanya itu bisa, itu mungkin bersama dengan Tuhan. Menjadi pertanyaan buat saya dan saudara, hari-hari ini apa yang menjadi kemustahilan dalam hidup saudara? Mungkin pekerjaan, mungkin secara ekonomi mustahil bisa bangkit lagi. Tapi Tuhan bilang bisa, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Mungkin saudara berdoa buat pasangan hidup, sudah sekian lama saudara berdoa. Dan rasa-rasanya pasangan hidupnya kayaknya mustahil bisa datang. Saya mau katakan begini, bagi Tuhan segala sesuatunya mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu saudara, hari ini mari kita mau belajar. Berani hidup dalam kenyataan. Tapi kita juga belajar berani pegang janji Tuhan. Dan janji Tuhan buat saya dan saudara malam hari ini adalah tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatunya, semuanya, bukan hanya beberapa, tapi semuanya itu mungkin bagi Tuhan. Pertanyaannya sekarang saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa mematahkan setiap kemustahilan yang terjadi dalam hidup kita? Bagaimana supaya hal-hal yang mustahil itu menjadi mungkin dalam hidup kita? Coba saudara lihat di ayat yang ke-17. Ayat 17 katakan demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Tuhan Yesus. Dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, ketika Alkitab mencatat ketika Tuhan Yesus mau berangkat untuk meneruskan perjalanannya, tiba-tiba ada orang yang berlari-lari dan menahan langkah Tuhan Yesus. Tiba-tiba orang itu berlutut di hadapan Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus tidak jadi melanjutkan perjalanannya. Saya mau katakan begini, seringkali apa yang dilakukan oleh pria ini juga kita lakukan saudara. Apa itu Pak? Yang pertama, seringkali kita menahan rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Padahal mungkin Tuhan mau lakukan sesuatu, mungkin Tuhan mau kerjakan sesuatu dalam hidup kita, mematahkan segala kemustahilan itu dan memberikan kita mujizat demi mujizat. Tapi itu tidak terjadi karena yang pertama, kita menahan rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan gak bisa lebih lanjut bekerja dalam hidup saya dan saudara. Sehingga Tuhan tidak bisa melanjutkan rencananya, tidak bisa melanjutkan rancangannya buat saya dan saudara. Dan seringkali ini kita lakukan. Oleh sebab itu saya mau katakan begini, hari-hari ini jangan tahan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jangan tahan rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Lebih baik hari ini kita melangkah bersama dengan Tuhan. Masuk dalam rencananya Tuhan. Masuk dan mengikuti rancangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu. Saudara, mungkin hari ini di dalam kul, Tuhan mau saudara melayani lebih lagi. Tuhan mau saudara memperhatikan jemaatku lebih lagi. Jangan tahan rencana dan rancangan Tuhan itu. Ini waktunya mungkin saudara lebih lagi memperhatikan jemaat-jemaatku. Tapi Pak, saya pengennya pelayanan yang lebih besar. Saya mau katakan begini. Bukankah sebelum kita dipercaya pelayanan-pelayanan yang besar, kita harus lebih dulu setia dari perkara-perkara yang kecil. Ada banyak orang Kristen saudara pengennya pelayanan yang besar. Nggak mau pelayanan-pelayanan yang kecil. Tapi saudara, cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Cara kerja Tuhan, kita setia dulu dalam perkara yang kecil, kita setia dulu dalam rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita, maka Dia akan percayakan rencana dan rancangan yang lebih besar buat saya dan saudara. Itu yang pertama, supaya kita bisa mematahkan kemustahilan dalam hidup kita. Jangan tahan rencana dan rancangan Tuhan yang Tuhan mau lakukan buat saya dan saudara. Yang kedua, tetap di ayat yang ke-17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup
yang kekal. Saudara garis bawahi kata-kata atau kalimat dari orang ini dan dia katakan begini, apa yang harus kuperbuat? Saudara, ini merupakan bagian kita. Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa mematahkan kemustahilan yang terjadi dalam hidup kita? Kita harus melakukan bagian kita. Seringkali saudara kita nggak tanya sama Tuhan apa yang harus kita perbuat. Kita main langsung lakukan saja ini, lakukan saja itu. Kita lakukan banyak hal padahal belum tentu Tuhan mau kita lakukan itu. Tapi hari ini mau nggak kita datang sama Tuhan dan kita tanya sama Dia, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Apa yang aku harus perbuat dengan pekerjaanku? Apa yang aku harus perbuat dengan usaha dan bisnisku? Apa yang aku harus perbuat dengan keluargaku? Apa yang aku harus lakukan, aku harus kerjakan pada saat-saat kondisi yang sulit, pandemi yang terjadi seperti sekarang ini. Dan kalau kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, saya percaya maka kemustahilan demi kemustahilan yang terjadi dalam hidup kita itu dipatahkan. Maka janji Tuhan, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan itu digenapi buat saya dan saudara. Bagian kita apa sih? Banyak saudara. Bagian Tuhan itu memberkati saya dan saudara. Bagian Tuhan itu memulihkan. Bagian Tuhan itu menyembuhkan. Bagian kita apa? Bagian kita ketika memuji dan menyembah Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan. Bagian kita angkat tangan. Bagian kita menabur, memberikan persembahan. Bagian kita mengembalikan persepuluhan. Bagian kita mengucap syukur. Itu bagian kita. Dan hari ini kita mau melakukan bagian kita supaya kita bisa mematahkan kemustahilan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saudara, jadi yang pertama, jangan tahan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita lakukan bagian kita. Tanya Tuhan apa yang harus kita perbuat. Tanya Tuhan apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga, tetap di ayat yang ke-17. Kalimat di pertengahan katakan demikian. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Saudara, saya diberkati dengan kata-kata atau kalimat mendapatkan dia. Arti mendapatkan dia adalah orang ini mencari Tuhan. Jadi hari-hari ini saudara kita harus datang mencari Tuhan. Dan saya mau katakan begini, kalau saudara mencari Tuhan, kalau saudara datang kepada Tuhan, kalau saudara beribadah seperti kul pada malam hari ini, kalau saudara berdoa, saudara harus berdoa, saudara harus datang kepada Tuhan sampai engkau mendapatkan Tuhan. Sampai kita ketemu Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Karena begini saudara, waktu kita datang dan kita berjumpa dengan Tuhan, percayalah akan ada mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita mendapatkan Dia dalam doa kita, dalam pujian penyembahan kita, maka saudara, ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Kalau saudara teringat tentang Musa, bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan. Dari seorang gembala kambing domba, bahkan dari seorang buronan, Tuhan ubahkan Musa menjadi pemimpin bagi 2 juta orang Israel. Kalau saudara ingat Paulus, dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan ubahkan dari orang yang suka menganiaya orang Kristen menjadi rasul, menjadi seorang penginjil yang mengabarkan Injil dan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Hari ini, apapun kemustahilan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, dalam segi apapun, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka Alkitab katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin. Dan segala kemustahilan dalam hidup kita itu dipatahkan oleh Tuhan. Saudara, biar kiranya firman Tuhan yang singkat pada sore hari ini, pada malam hari ini, itu menjadi kekuatan buat kita semua. Alkitab katakan sekali lagi bahwa segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan. Caranya bagaimana? Jangan tahan rencana Tuhan dalam hidup kita. Terus cari Tuhan, lakukan bagian kita, dan kita mendapatkan Tuhan. Cari Tuhan sampai kita berjumpa dengan Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat
malam hari ini buat firman-Mu, dan kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia memang itu mustahil karena kami penuh dengan keterbatasan. Tapi kami percaya segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan. Mungkin bagi dokter penyakit kami sudah tidak mungkin disembuhkan. Tapi kami percaya lewat bilur-bilur Engkau Tuhan, itu segala sakit penyakit kami disembuhkan. Mungkin bagi orang-orang di sekitar kami mungkin tidak bisa lagi mustahil untuk dipulihkan, tapi kami percaya lewat kuasa-Mu yang tidak terbatas, Engkau sanggup memulihkan setiap kami. Engkau sanggup menolong usaha pekerjaan kami, Engkau sanggup menolong membela keluarga kami ya Tuhan. Dan kami belajar pada malam hari ini, kami tidak mau menahan-nahan rencana dan rancangan Tuhan. Bapa, kami berdoa bahwa kami masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan yang ajaib itu. Dan ajar kepada kami Tuhan, kami melakukan bagian kami melakukan apa yang harus kami lakukan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami beribadah, ketika kami mencari Tuhan, kami mau berjumpa dengan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berjumpa dengan Tuhan, Allah yang dahsyat itu, Allah yang tidak terbatas itu akan berperkara bagi kami, akan mematahkan segala kemustahilan dalam hidup kami dan membawa hidup kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, berkati semua umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah kul pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan, amin. Saudara, ini waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Dan saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, saudara bisa mentransfer ke rekening-rekening gereja yang ada di layar kaca saudara. Yang kedua, saudara bisa memberikan persembahan melalui QRIS atau QR Code yang ada. Dan yang ketiga, saudara bisa memberikan persembahan dengan sebuah amplop. Dan saudara bisa membawanya ke GBI Malahayati. Dan di dalam ruang pembicara ada sebuah kotak persembahan. Dan saudara bisa memasukkan persembahan saudara ke dalam kotak tersebut. Mari siapkan hati kita akan akhiri ibadah ini. Siapkan hati kita, angkat tanganmu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih hati Tuhan, malam hari ini terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan penghiburan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. God bless you all.